Running. 1, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dengan podcast Suara Hardi. Dan kali ini adalah cakap adik-beradik. Dan hari ini saya kedatangan tetamu, tetapi bukan tamu, memang adik saya lah. Selamat datang. Manggil apa Husni Zarhud. Terima kasih, ini hari pertama saya setelah PSBB ini keluar dari rumah setelah 3 bulan lah. Salam takzim. Oh ya, jadi ini akhir raya lagi tuh nih, akhir raya. Halal bihalal. Halal bihalal. Tapi sebelum itu, karena isu rapid test ini sebenarnya biasa aja sebenarnya. Rapid itu ternyata menjawab cepat. Jadi kalau rapid test adalah soalan-soalan cepat. Nah, kali ini sebelum kita mulai, kita cobalah soalan-soalan cepat yang Nijar harus jawab dengan cepat. Pertama, kita ini orang Jawa atau orang Melayu? Melayu. Melayu? Melayu. Kenapa Melayu? Karena tinggal di negeri Melayu, dibesarkan dengan kultur Melayu. Kenapa orang bilang kita jauh? Karena ada darah jauh. Sesungguhnya Melayu itu kacukan jiwa adanya. Bahwa Melayu itu juga persebatkan dengan suku lain. Bukan karena politik, jadi orang bilang kita jauh. Tidak. Jawa itu juga cuma dianggap adalah Melayu. Melayunesia. Gitu. Nah, itu. Jawaban yang baik. Ya, rapid test kedua. Seniman atau politisi? Seniman. Kenapa jadi seniman? Itu pekerjaan sampingan. Politisinya? Iya. Oh, kalau gitu saya sampingan. Pekerjaan saya seniman, sorry. Pekerjaan saya seniman, Mbak. Ah. Hobi jadi politisi. Hobi jadi. Kalau seniman, Nijar ini selalu seniman membaca puisi. Sutarji Kalsumbari atau Rendra? Sutarji Kalsumbari. Kenapa Sutarji? Karena orang Melayu. Bukan karena seniman? Tidak, karena dia orang Melayu. Oh, jadi balik lagi. Kebanggaan sebagai orang Melayu. Ya. Dulu, oh ya, Sutarji satu-satunya seniman orang Melayu yang menjadi presiden penyair. Ya. Yang tidak juga ada yang melengsarkan sampai hari ini. Karena presidennya dia. Ya. Luar biasa. Rapid test ke-3. Dulu waktu tahun 80-an banyak penyanyi-penyanyi hebat. Dan kita selalu mendengar sama-sama. Mendengar kat rumah sebelah atau rumah TV, rumah papan. Iwan Fals atau Ebit Diari? Iwan Fals. Kenapa Iwan Fals? Karena dia menyuarakan suara rakyat kecil. Ebit tidak? Tidak, Ebit cinta. Jadi tidak cinta sama rakyat kecil? Sebagian kecil saja dia menyuarakan tentang lara rakyat kecil, yang lainnya cinta. Iwan tidak menyuarakan suara rakyat. Dan zaman itu tahun 80-an tahu sekali bahwa kita sangat ketat untuk menyuarakan suara rakyat. Jadi berarti jiwa perlawanan sudah tertanam. Hampir. Terus rapid terakhir apa stay at home atau new normal? New normal. Kenapa new normal? Karena dengan itu cara satu-satunya untuk kita membiasakan diri, ekonomi mungkin bisa berjalan lagi, dan rakyat tidak diberhentikan dalam sebuah lingkungan rumah yang membuat kreativitas ini jadi mati. New normal itu abnormal atau normal yang baru? Tatanan hidup baru. Tatanan hidup itu. baru. Kebiasaan Dan baru. Kita ini sebenarnya masuk dalam tatanan kehidupan baru. Kan 10 tahun kita jadi di dewan. Sekarang new normal. Ini normal. Jadi kita udah biasa, kita tatanan hidup baru. Iya betul. Tapi kalau kita cerita balik-balik ini sebenarnya darah kita ini dari bapak apa emak ya, jadi politisi ini. Mak, Kenapa emak ya? Karena emak kan bukan kepala desa, bapak kita kepala desa. ternyata tapi kita harus tahu juga, dibicarakan oleh umum, ditulis oleh banyak orang bahwa politik itu seni mempengaruhi masa, bagaimana gaya kepemimpinan. Tapi kami ini para pengikut Suara Hati, kami berdua ini kalau keluarga kami pakai bahasa kami, jadi tidak saya. Kami sudah tanya ke emak, sudah telusuri sebetulnya dari mana darah seni itu, bukan dari mana darah politik itu, dari mana darah seni kami ini, kenapa jadi seniman.
Dan ternyata Bapak penulis skenario, penulis naskah drama bangsawan. Ada waktu itu namanya PEPSU, Gedung Persatuan Pemuda Sungai Ungar, yang menampilkan hampir setiap bulan bangsawan-bangsawan, drama-drama yang dimainkan oleh masyarakat di situ. Dan dia mengorganisasi sebuah komunitas seni dengan biaya yang swadaya, dengan mandiri. Dan kita pikir Bapak itu seniman. Jadi seniman itu jadi politisi. Nah, dari situ dia seniman yang berpolitik, seniman yang memimpin, dan pemimpin yang punya darah seni. Dan mungkin darah Bapak yang jadi penulis saja ya? Ya, Karena kami tengok Mijar banyak buku, kami pun banyak buku. Dah berapa buku je? 9. Buku tentang 5 tentang Tambera, yang lainnya puisi, ada 2-nya antologi. ini. Kalau kami inilah buku-buku ke belakang ini. Buku kami. Tapi menulis itu mungkin dulu karena ada kantor di depan rumah. Jadi kita orang yang beruntung mesin tik tu kenal dulu mesin tik dibandingkan kawan-kawan yang lain. Iya. Dan kita heran kenapa mesin tik itu begitu bekerja dengan baik. Dan setiap bunyi tingnya kita cari itu, ting balik lagi dan memutar pita itu. Dan SD kita dah terlatih untuk mengetik 11 jari. Biasanya dulu kita dengar, "Tok, apa nak buat surat tu?" Bapak turun ke sebelah rumah tu Dan kita merasakan mesin tik itu sesuatu yang hebat yang bisa menulis apa saja. Dan kalau kita main di situ kita dapat upah biasanya. 10 rupiah, 5 rupiah. Tapi Sungai Ungar itu, kampung kita tu orang anggap sebagai kampung politisi atau kampung, kalau birokrat pun dia birokrat berhasil. Apa pengaruh air hitam ke atau apa tu Itu memang jadi pikiran sampai sekarang. Tapi katanya dulu kampung itu dibuka dengan 3 kelompok. Ada kelompok yang memang mengurus tentang pertanian, yang kedua kelompok yang mengurus tentang agama, dan ada kelompok yang mengurus tentang politik. Dan terakhir itu 3-3 memang terbukti. Sampai hari ini siapa yang punya kebun besar, siapa yang menjadi imam masjid, anak cucunya, dan kitalah yang mungkin sebagian menjadi politisi atau pemimpin atau apalah namanya di kampung kita itu. Yang hanya 3 rumah berdampingan dengan rumah Pak Subakir. Pak Subakir itu bapaknya Tapi Pak Sani. kalau kita tengok-tengok keluarga dia dan keluarga kita dulu macam mana keluarga Pak Subakir dengan keluarga berpindah lalu. Yang kami ingat, Subakir pagi-pagi akan keluar ke kedai kopi Cijaria dan dia selalu Makan nasi lemak Betul. Ke Sempang, dan bapak ke kantor, buka kantor. Dan sampai siang dia baru balik. Tapi kalau cerita dulu kita ni anak pejabat lah Oh, orang nomor 5 di Indonesia setelah presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Dan dari dulu kecil-kecil kita keluar raya dah open house Oh iya, habis dari sholat Id, semua petinggi-petinggi kampung itu akan makan di rumah. Tapi yang paling terkenang tu sebenarnya kalau ada orang kahwin. Apa coba? Diantar kepala, kambing, dan betul rantang. Kita nunggu je kan nak makan sedap ni. Kadang-kadang satu hari sampai 2-3 orang kahwin, kita pun dapat makan sedap. Tapi ada satu yang menarik. Ketika itu dia tak merasa miskin. Ya. Tahu tak apa jawabannya? Karena semuanya miskin. Miskin ini muncul ketika ada orang kaya. Betul. Ketika itu semuanya miskin, dia tak merasa miskin. Betul. Kita sekolah pakai sendal, Ya. kita jalan kaki, Tas-tas kresek kan. atas kresek. Oh tapi kita dibohongi tuh, tas kresek itu katanya model baru untuk sekolah. Yang paling malu tu pada saat mengeluarkan buku. Masuk buku kan dekat celah tu. Baru keluar kresek. Dan Dari Tanjung Pinang itu kan. ya, kita dikirim satu bal itu, kita pikir itu tas yang memang baru, rupanya tas kresek itu untuk belanja dia. Tapi lumayan lah cerita-cerita dulu dari Sungai Ungar ke Tanjung Batu, berapa kilo tu? 8. 8 Banjirnya aja berapa kilo? Tapi Pak Hardi ini dia cela, dia kelas 2 pindah ke Pinang. Saya 3 tahun sampai SMP tamat itu naik sepeda. Pak Hardi dia langsung pindah ke. Ya, kita karena itulah nama kita selamat. Dia anak kota. Anak kota. Satu-satunya keluarga Hud yang selamat tuh dia karena Ya, Hardi selamat. betul. Alhamdulillah. Terus macam mana kita nak selamat lagi ke depan? Kita tetap menghasilkan
karya. Karya itu bisa, kalau orang seniman menghasilkan karya seni, kalau orang pendidikan itu mungkin kreativitas tentang pendidikan, atau memberikan sumbangsi kepada pemikiran kepada pemerintah, itu juga sebuah karya, dan kita terus tidak akan pernah berhenti. Kadang-kadang karya-karya itu tak ada duit aja. Selama ini mungkin ada duitnya. Selama ini emang ada duitnya. Ada juga. Tapi kan kalau kita tengok Tanjung Pinang lah, Nijar dengan sanggamnya. Sanggam itu tentu berkaitan dengan atraksi dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang cuman sih? Ya, Sanggam itu Bang Mat, saya memanggilnya ini, Pak Ardi ini 25 Mei kemarin berusia 23 tahun. 23 tahun kita sudah jalan dan sekarang betul-betul terdampak. Berdampaknya karena tak ada lagi festival, tidak ada lagi pertunjukan kesenian, tak ada lagi orang undangan untuk main keyboard, tunggal dan lain sebagainya. Tapi ini kita ambil hikmahnya, mungkin kita harus membenahi. Tapi kami juga mencoba membuat, yalah ini mungkin podcast lebih hebat, kami mungkin nak bikin namanya pentas dari Rumah Seni Sanggam. Pentas new normal. Ya, tapi tak normal sebetulnya. Tapi kalau tak normal, kita harus normal. Dan tentu kenormalan ini kata orang-orang, ini normal itu menghidupkan ekonomi, mematikan manusia. Kata begitu bahasanya tuh. Itu kan teori. Nah, jadi Sama selama ini 10 tahun kita sebetulnya berada di orang yang tidak normal juga, tapi kita biasa aja. Banyak orang tak normal di keliling kita itu, tapi kita biasa aja. sebenarnya contoh new normal yang kita tak terasa dan sudah terjadi itu pada saat serangan terorisme di Bali, dan saat itu masuk hotel dah mulai ada macam-macam pemeriksaan. Sebenarnya itu new normal sebenarnya, tapi tak terasa. Kalau ini kan karena ada penyakit itu kali ya. Ya, kita memang sebetulnya harus membiasakan ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ya seperti dulu yang Bang Ardi bilang, kita masuk ada X-ray, maaf cakap di hotel-hotel di Kuningan itu malah ada anjing, ya. herder, itu kita merasa biasa sekarang, lazim. Bahkan kan kalau kita masuk ke mall tak ada X-ray itu kita curiga ini aman apa tidak. Nah itu yang harus kita dapatkan sekarang. Kalau kita masuk di satu tempat tak ada hand sanitizer, orang tidak menggunakan masker, tak ada juga misalnya pengecek suhu, kita yang merasakan ini yang. Tapi apa mungkin suatu saat terjadi tari persembahan pakai masker? Kami lagi berpikir malah 17 Agustus ini pas Ibrakanya pakai masker, ada merah putih gitu kan. Tapi kesenian berdampak sekali. Orang mungkin ke depannya yang saya takutkan sebagai ya kata orang seniman, budayawan, akan terjadi pergeseran, tak perlu lagi tadi persembahan. Ya udahlah kita ambil yang simpel-simpel aja. Tak ada lagi perlu acara-acara kesenian. Seniman paling berdampak sebetulnya, dan itu sedang kami perjuangkan bagaimana mereka bisa dibantu. Mereka tak masuk dalam BLT itu. Seniman jarang mau mendaftarkan di BLT itu. Ada rasa apa ya di situ ya? Marwah kan? Gengsi. Marwah. Mereka merasa Gengsi ada lah, profesi bahwa seniman itu adalah pekerjaan. Tapi jadi lebih baik mati lapar daripada mati meminta. Sekarang tak bisa. Daripada mati lebih bagus kita melawan. Memang kalau nengok cerita Nija tadi, profilnya Iwan Fals, profilnya Sutarji, memang kerja melawan terus kan gitu nih. Jadi dulu ada kisah, katanya keluarga kita ini ada keturunan dari Demak, Pacitan dan Demak. Nah kita pernah pergi ke Demak, ternyata beberapa orang Demak yang lari itu juga karena melawan raja, Sultan Demak. Jadi dua kelompok yang lari dari Demak itu, pertama orang yang melawan Sultan, yang kedua orang kaya yang tak mau diatur oleh Sultan. Jadi kira-kira kita ini orang kaya. Orang kaya. Jangan bukan yang melawan. Dia orang kaya. Tapi yang lari. Takdirnya katanya di sini kita suka melawan. Ya karena kekayaan udah dijual dulu sama datuk-datuk kita. Oh, kita melawan. Kita ini keturunan ke-8 lah. Jadi yang ke-7 yang kaya kemarin. Terus ke depan ini kan tentu azamnya new normal, tapi kan bakat seni tak bisa lepas. Gimana mengelolanya sebenarnya?
medianya kan, media yang kita cari. Kalau dulu kita berada di depan, berhadapan langsung dengan penonton, sekarang berhadapan dengan kamera. Artinya orang-orang yang sadar kamera dia akan lebih beruntung dibandingkan punya skill, karena memang dibutuhkan audiensnya sekarang yang lebih luas. Tapi ini membangun kesadaran kita. Banyak sekali sekarang orang beralih profesi, artis pun sekarang membuat Bermain di YouTube lah. di YouTube itu kanal berbagi itu dia menghasilkan yang lebih besar. Nah ini yang bagian dari new normal itu kita harus ambil kesempatan. Seniman tidak boleh lagi bernostalgia dengan masa lalunya, dengan ya seni-seni yang sifatnya tradisional itu harus mengambil teknologi ini untuk menjadi lebih terkenal, berkaryanya bisa dilihat orang. Nah, kalau kita ini terbawa arus atau berkeinginan atau cita-cita, kita ini dulu paling tidak sekarang disebut orang mantan dewan. Kenapa kita ke sana? Pertama ada panggilan terhadap perjuangan ini. Kan berjuang ini mungkin dari seni, dari agama, dari politik, ekonomi. Nah, seni sudah kita lakukan, tapi kita memerlukan perjuangan yang lebih luas. Bang Hardi, Bang Men ini mungkin di pendidikan, sehingga pengen pendidikannya yang lebih baik. Saya dari seni, mungkin pengen seni yang lebih dihargai dan dianggap sesuatu yang penting di negeri ini. Nah, jalan satu-satunya pintu masuk setelah reformasi itu politik. Tak ada pintu lain. Kan cuma ada dua profesi untuk masuk dalam birokrasi pemerintahan pembangunan ini. Pertama, dia memang menjadi ASN karena di situ dia punya kesempatan. Yang kedua, politisi. Yang lain tak ada. Yang terakhir adalah BUMD, walaupun selalu rugi. Nah, jadi Pertanyaan pokok sebenarnya, ini secret. Kenapa kita kalah dulu ya di pemilu itu? karena kita tak kalah. Tak kalah. Karena Orang lain lebih banyak yang suara. lebih banyak suara yang menang itu. Oh gitu ya. Nah, kita tak kalah. Kita tidak pernah menyatakan kalah. Ya, never give up. Oh, Tidak pernah menyerah. biasa. Kita tak kalah. Tapi kalau audiens ini, suara Hardi ini mau tahu, kenapa nama bapak kita tuh HOOD ya? HOOD. Tapi kalau HUD, kami bisa jawab. Karena mungkin orang tua dia, HOOD bin Dahlan, Dahlan itu kakek kita, mau ngikut nama Nabi. Sebab itu adiknya nama Ismail, bapak nama HOOD. Tapi saat berubah jadi HOOD itu, kita numpang ngetop kat situ. Ya, saya punya sekjen dulu di partai, dia aneh juga. Kenapa orang Melayu bukan nama HOOD? Nah, dia aneh. Tapi saya bilang kita dekat dengan Singapura. Ada dua Penyebab literatur yang kita cek ini. Pertama dari Suhud. Suhud. Suhud akhirnya menjadi HOOD. Dan itu udah urusan dengan Muhsin, Ismail dan nama itu. Yang kedua, dia menulis namanya Moh itu, MOCH tuh, Muhammad itu. Jadi akhirnya tak ada dalam MOCH itu dalam ejaan Inggris itu, Muhammad itu. Akhirnya jadi HOOD. Tapi saya lebih setuju yang pertama namanya Suhud. Dan dia almarhum pernah cerita bahwa ketika dia nonton film Robin Hood dan dia sudah berniat mengganti namanya dan dia sudah akan meletakkan nama anaknya di belakangnya. Nama keluarga kita ini kan kalau yang laki-laki di depannya H karena Hood, yang perempuan di depannya Z karena Zainab. Betul. Artinya dia sudah berpikir melampaui masanya dibandingkan anak-anak kita sekarang yang tak jelas depan namanya itu. Nah, tapi sudah ada brand. Atau mungkin gini Jan, Jan kan brandnya Temberang. Agaknya bapak dulu dah Temberang lah dengan nama itu kan. Oh, camat takut sama aku. Camat takut sama aku. Bupati takut sama aku. Tapi kan cuma ada dua pilihan dalam hidup ini orang Melayu ini. Kalau tak Temberang, merajut. Jadi kita termasuk kelompok Temberang. Hanya ada di tengah-tengah yang tak diambil oleh orang Melayu. Betul. Mengamuk. Tapi kadang-kadang kita ngamuk juga. Tidak mengamuk dalam arti yang besar. Orang Melayu ini nerima. Kita masih menunggu amuk besar orang Melayu ini terhadap negara ini, hak-haknya misalnya. Itu yang tak ada. Kan diambil jabatannya kita diam aja. Iya.
amuk itu baru sekedar amuk kalau tak dapat, tak diundang. Tapi amuk besarnya sebagai sebuah emosi kolektif dan ini agak serius. Tapi kan ini akademik nih. Kata Profesor Dr. Yusmar Yusuf, emosi kolektif yang paling besar, yang paling kuat di Kepri ini orang Karimun. Kenapa? Karena dia masih homogen. Kita di situ. Tak juga. Tapi kita pikir-pikir masih homogen, Tapi kan Karimun didominasi Melayu Jawa. lebih semangat. Jadi katanya itu hasil kajian dari UNRI waktu kita masih bergabung sama Riau di bawah tahun 2000, di sekitar tahun 2000. Orang Karimun tuh masih ada, tak tahu sekarang nih. Nanti kita tanya lah sama siapa, produser nih Pak Burhan. Kalau orang Sungai Lakam ditumbuk, dia keluar semua Sungai Lakam itu. Orang Teluk Air ditumbuk, keluar orang Sungai Lakam, Teluk Air itu. Coba Kak Batam ini, orang Pelamun ditumbuk, lain tidur. Jadi emosi kolektif orang Melayu itu tak terjaga. Atau karena asal usulnya terjaga, maksudnya mereka memang berada di situ, tidak turun temurun, sehingga mereka emosi kolektifnya terus terjaga. Ya. Kalau di Batam kan udah begitu. Ya, tadi kan kita balik ke awal antara Temberang atau Merajuk. Tapi di tengah-tengah itu ada Amuk. Nah, Amuk ini yang ditunggu. Amuk itu yang kita harapkan menjadi bagian penting bahwa ini kalau BRT tak selesai itu, tapi Amuknya bukan Amuk negatif gitu. Bahwa kita lebih kritis, pergerakan positif, memperjuangkannya, semangat bersamanya, itu yang kita harapkan. Amuk dalam tanda kutip itu yang lemah sekali. 10 maju, 1 tinggal, 9 lari. Tapi dari 9 atau 1 yang maju itu kata orang selalu kita berada di depan. Atau memang kita tak mau diajak ke belakang. Selama tidak jadi bos, jadi pemimpin. Tapi ada bahasanya, engkau maju, aku di belakang kau. Itu tak betul. Jadi Aku di depan, kau ke belakang. kau ke belakang. Jadi kalau dengar ada orang bilang, kau maju, aku di belakang kau. Itu jangan saya. Aku di depan, kau ikut aku. Itu betul. Apakah itu menjadi filosofi keluarga kita? Selalu ingin ke depan. Biasanya waktu bayar minuman aja kita ikut. Kalau yang lain tuh ya mau bawa alam. Ya kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Tapi satu kuncinya biasanya kita akan maju ke depan itu kalau memang kita menguasai itu. Ada peluang. Kita mencermati itu bisa kita dapatkan. Misalnya kami akan berada, aku siap dengan siapapun berargumentasi, berdebat karena seni. Tuntas itu. Tapi kalau yang lain tentu harus dipelajari dulu. Nah, Karena kita merasa menguasai itu. Jadi bukan karena emosi ya? Bukan. Atau karena ingin mendominasi? Lebih dari situ? Tidak, kita demokratis. Kita banyak sekali memberikan laluan kepada orang lain sebetulnya. Kita ingin bersama-sama. Jadi tidak monopoli lah ya? Ya, kita banyak juga menjadikan orang yang kita anggap sekarang berhasil di dunia. Oke, ini rapid test terakhir. Suryo atau Isdianto? Huzrin tuh. Kenapa pula Uzrin jadi main beradik lagi? Karena tak berani ngelawan. Ampun. Demikianlah hari ini adik-beradik cakap jangan tak cakap. Mudah-mudahan cakap kami banyak faedahnya. Sekali lagi cakap jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.